Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini kita akan cobain buat review untuk di ROM Corvus OS ya. Dan ini updatean yang lama sih sebenarnya, cuma di rebuild ulang dari versi official ke unofficial ya. Dan ini di versi 5.5 yang lumayan lama sih ya, kalau karena yang terbaru kan sudah versi stabil sudah keluar ya. Dan di sini kernel bawaannya masih pakai versi 13 dari The Eagle ya, yang terbaru lah. Dan ini juga versi OC ya. Jadi untuk di ROM ini untuk ngegame enak, lancar karena saya sudah cobain. Tapi kalau buat sosial media lumayan cepat angkat ya, karena ini memang pakai kernel OC. Dan apa aja bugnya? Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, ini dia ROM dari Corvus ya, dan ini Corvus di versi 5.5 unofficial. Dan di sini kernel bawaannya pakai di Eagle yang terbaru di versi 13, dan ini yang versi OC-nya ya. Oke, buat kalian yang pengen cobain di ROM ini bisa. Kalau kalian dari ROM yang lain, kalian bisa tinggal clean flash. Atau misalkan kalian di versi Corvus Android 10 kayaknya bisa langsung timpa ya, nggak tahu bugnya, kayaknya sih aman aja ya. Karena base-nya sama-sama Corvus. Oke, dan di ROM ini walaupun versi lama tapi interface-nya kurang lebih mirip dengan yang versi baru ya. Yang versi Android 10 stabilnya mirip. Jadi dari reference layarnya juga icon-iconnya mirip aja ya, karena kalau versi lama nggak kayak gini interface-nya. Dan di ROM ini juga buat game lumayan enak, buat sosial media lumayan boros ya. Nanti kita liatin untuk penggunaan baterai. Dan kekurangannya mungkin di bagian stabilitas video ya, stabilitas gambar di videonya masih ngebug. Padahal di Android 10 stabil itu sudah normal ya, tapi di sini masih ngebug guys. Oke, dan di sini kita liatin kayak setting-settingannya di bagian quick setting. Kita liatin kayak di header image-nya mana ya? Oh, bukan. Di sini header image kita tes ngebug atau enggaknya. Oke, header image-nya normal, nggak ada masalah. Dan yang lainnya juga nggak ada masalah ya. Dari baterai, setting-settingan sini nggak ada masalah sih, double tap semuanya normal. Dan yang lainnya settingan kurang lebih sama. Di sini nggak ada app locker ya, cuma ada sidik jari. Dan face unlock di sini nggak ada juga kayaknya nih. App locker nggak ada, jadi ini masih agak lawas ya, mungkin dari keamanannya masih agak versi jadul soalnya guys. Dan di sistem kita liatin versi RAM-nya di sini 800, jadi nggak terlalu boros-boros amat lah ya, walaupun versi lama. Kalau versi baru tuh lebih hemat lagi setahu saya guys. Oke, yang di memori berjalannya juga nggak terlalu boros amat di sini 1,5 ya, lumayan lah. Untuk di gesture kalian bisa cari di sini ya, kalau kalian mau cari gesture, cuma kita offin yang nggak perlu. Settingan gesture kayak gini kalau kalian suka gesture, kalau enggak ya biarin aja pakai standar ya. Dan wifi, jaringan semuanya sih sama aja, nggak ada masalah ya sama sekali di bagian jaringan kayak gini-gini dah. Dan jaringannya juga standar sama kayak ROM AOSP. Aplikasi suara semua normal, lokasi juga nggak ada masalah. Dan kita liatin aplikasi bawahnya nggak terlalu banyak juga ya, kita nggak terlalu banyak install aplikasi juga. Dan di sini CPU-Z nya kita liatin. Oke, di sini pakai versi OC 221 ya. Kalau stok 180, kalau eksperimental lebih tinggi lagi biasanya. Oke, dan kita lihat di sini Magis, kita juga sudah install Magis, tapi kita pakai install manual ya, karena berbawaan ROM nggak ada Magisnya. Di sini kita flash Magis 21.4. Dan saya cuma install Agni Unlock doang ya, jadi untuk unlock grafik PUBG nih guys. Jadi kalau kalian ngegame selain PUBG ya nggak perlu ya. Kalau kalian suka ngegame PUBG mungkin kalian bisa cobain modul ini juga. Di deskripsi nanti dicantumin. Dan kita lihat di kameranya yang kita bilang bug tadi, di kameranya masih oke, nggak ada masalah. Warnanya juga bagus, nggak pucat ya. Tapi stabilitas videonya, stabilitas gambar di videonya nggak ada.
Jadi harus diedit lagi ya. Agak terlalu zoom out jadinya dia di sini. Oke, kayak gitu guys. Jadi yang lainnya sih nggak ada masalah dan aplikasinya simple, nggak terlalu banyak. Saya nggak terlalu install aplikasi ya, cuma ngegame YouTube. Saya pakai streaming, nanti kita liatin penggunaan baterai sekarang ya. Kalau tampilan sama aja sih tampilannya, kecerahan adaptif kayak gini, kita manda diaktifin. Ketuk untuk membangunkan juga, double tapnya harusnya aman. Dan kita cobain AOD-nya, lupa ya. Di sini ada AOD, dia ngebug atau enggak. Kita liatin, oke, AOD-nya berfungsi dan nggak ngebug ya. Jadi nggak ada masalah di AOD, tapi saya nggak pakai AOD. Kita lihat di sini baterainya 16%, cepet banget. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Turun tadi 17% awal buat video ini. Dan kita lihat di sini ada smart charging, cuma kita nggak pakai. Pengisian penuh terakhirnya kalian bisa lihat di sini, pengisian penuh terakhirnya 20 jam yang lalu, penggunaan layar dapat 7 jam ya. Dan saya di sini nggak terlalu banyak pakai sih, lebih banyak streaming. Kita lihat aja di penggunaan baterainya guys. Oke, kayak gini. Saya nggak terlalu banyak ya, dari grafiknya kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya lebih banyak streaming YouTube, nonton YouTube ya. Jadi mau nggak mau saya pakai streaming biar berkurang baterainya. Dan pada saat saya streaming lumayan anget ya, kalau kita streaming. Buat game juga lumayan cepat panas. Nanti kita tes bentar ya di game. Oke, kayak gitu untuk penggunaan baterai, dan sisanya mungkin kita akan tes di game PUBG ya. Karena di PUBG kita kan sudah unlock. Jadi kalian bisa unlock sesuai game yang kalian mainin. Oke, kita tes bentar di PUBG Mobile guys. Oh ya, saya lupa, dan di sini screen recordnya di status bar ya, di aplikasi nggak ada. Dan screen recordnya gini, sumber audio kalian bisa nyalain di internal aja atau di microphone ya, tergantung, bebas. Dan ini kayak gini standar aja, tinggal kalian start ya, nggak masalah. Kita tes bentar di PUBG ya. Oke guys, jadi kita tes di sini di PUBG Mobile ya, dan kita tes bentar. Oke, ada update ini. Bikin habis internal aja nih, baterainya lowbat 15% lagi. Dan kita tes ya, di sini grafiknya sudah terunlock 90 fps, audio high, dan kita tes bentar, kita lihatin nanti suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi di sini suhunya 37 derajat ya. Buat ngegame bentar, karena saya cuma bentar doang, 5 menit kurang, cuma beberapa menit ya. Dan di sini suhunya 37 derajat. Masih aman kalau main bentar, tapi kalau kalian sudah main 1 jaman itu
sekitar 1 jam, mungkin suhunya bisa sampai 40 ke atas ya, dan wajar karena ini kernel versi OC. Jadi kalau pengen adem main game di kernel Panda tapi performanya mungkin gak seenak kernel yang OC kayak di Eagle ini ya. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.